Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholisna Nur Hidayah dengan NIM 53020200139 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menerangkan sedikit kepada teman-teman mengenai filsafat di dunia timur. Merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Peradaban Cina hadir di panggung sejarah dinasti ke dinasti pada tahun 1027 sampai 506 sebelum Masehi. Filsafat Timur juga berkembang menjadi agama-agama yang diajarkan di masing-masing wilayah. 4 tradisi besar yang terkenal di Asia yakni Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur juga merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filsuf yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Indonesia. Filsafat Timur dianggap tidak memenuhi kriteria filsafat sehingga dianggap lebih rendah dibandingkan dengan filsafat Barat karena mengandung unsur keagamaan atau mistik. Perkembangan filsafat Timur. Filsafat Timur melahirkan banyak peradaban besar serta memberikan kontribusi keilmuan bukan hanya untuk dunia timur tetapi juga dunia barat. Filsafat Timur merupakan produk pemikiran filsuf Asia. Pemikiran filsafat Timur ini sangat plural dengan kondisi budaya dan sosial yang ada. Di sini saya akan menerangkan perkembangan filsafat Timur di Cina, India, dan Indonesia. Yang pertama yaitu filsafat Cina. Secara garis besar, pemikiran filsafat Cina memiliki berbagai macam ciri khusus antara lain bersifat antroposentris, jauh dari hal-hal yang adikodrati, kekinian, demokratis, pragmatis, ingin tahu sesuatu segala sesuatu, hormat kepada orang tua, dan keseimbangan. Jauh dari hal-hal yang adikodrati berarti bahwa manusia lebih menekankan kepada kehidupan saat ini dengan mengutamakan usaha agar berbahagia dan diterima dalam masyarakat. Filsafat Cina terbagi dalam 4 periode, yakni zaman kuno, zaman pembaharuan, zaman neokonfusianisme, dan zaman modern. Zaman kuno ditandai dengan munculnya aliran-aliran filsafat klasik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Konfusianisme, yaitu suatu aliran yang terdiri atas orang-orang terpelajar yang mempunyai keahlian kitab-kitab klasik yang menitik beratkan tentang etika. Kemudian Taoisme, yaitu aliran yang menyatakan semua hal yang ada di dunia mempunyai bagian sisi positif dan negatifnya. Mazhab Yin, yang menurut pandangan Cina, Yin dan Yang, merupakan 2 prinsip pokok di alam semesta. Mohisme atau Moxia, yaitu suatu aliran yang terdiri atas kelompok kaum ksatria yang telah kehilangan kedudukannya. Dialektisisme, Mingxiang, aliran ini dipelopori oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang debat. Yang terakhir yaitu legalisme Faxia, aliran yang dipelopori oleh orang-orang yang ahli dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu zaman pembaharuan. Ditandai dengan masuknya Buddhisme dari India dan Neo-Taoisme. Yang ketiga, zaman Neokonfusianisme ditandai dengan adanya gerakan untuk kembali kepada ajaran-ajaran Konfusius yang asli. Yang keempat, zaman modern. Sekitar tahun 1900, aliran yang paling berpengaruh adalah pragmatisme yang berasal dari Amerika. Tokoh filsafat Cina. Pada zaman kuno, aliran Konfusianisme yaitu Zhu Xia Taoisme, Tao Te
Indonesia. Aliran mazhab Yin Yang yaitu Mozu. Aliran dialektesis Minxia yaitu orang-orang ahli debat, dan aliran legalisme Faxia yaitu Han Feiqiu dan Li Zhe. Kemudian pada zaman pembaruan yaitu Tung Shu. Pada zaman Neo-Konfusianisme Konghucu, dan pada zaman modern yaitu Mao Zedong. Filsafat Indonesia. Filsafat di Indonesia yang akan diulas yaitu filsafat Jawa, Batak, dan bangsa Madura, karena mereka adalah suku yang selama ini dominan di negeri ini, gemar merantau dan sangat kuat menjunjung tinggi filsafat hidupnya. Filsafat Jawa. Jawa adalah suku yang mendominasi di negeri ini. Kemudian salah satu pemikiran cendekiawan suku ini diadopsi sebagai slogan pendidikan bangsa Indonesia melalui Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya Tutwuri Handayani. Filsafat bagi orang Jawa adalah untuk mengetahui sangkan paraning dumadi, yaitu asal mula dan akhir kehidupan. Yang kedua, filsafat Batak. Dalam bukunya tentang filsafat Batak, T.M. Sihombing mendefinisikan filsafat Batak sebagai pemikiran, pendapat, dan kepercayaan orang Batak akan suatu hal. Filsafat Madura. Filsafatnya orang Madura tertuang dalam berbagai ungkapan. Seperti contoh berikut: pote mataban pote tolang ango potea tolang, yang artinya lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ungkapan ini terkait dengan harga diri seorang Madura apabila dia dihina atau dilecehkan orang lain. Tokoh filsafat Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, Sunoto, M. Nasrun, R. Parmono, dan Jakob Sumarjo. Filsafat India. India adalah suatu wilayah yang dibatasi pegunungan yang terjal, tidak ada jalan lain kecuali melalui lintasan Khyber. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki oleh musuh, sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang tenang dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman berikut ini. Yang pertama zaman Weda, kedua zaman Wiracarica, ketiga zaman Sastra Sutra, keempat zaman kemunduran, dan kelima zaman pembaharuan. Yang pertama zaman Weda. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Pada saat itu muncul benih pemikiran filsafat yang berupa mantra-mantra, pujian keagamaan yang terdapat dalam sastra, Brahmans, dan Upanishad. Yang kedua, zaman Wiracarita. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat yang berupa Upanishad. Ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan dan tentang hubungan antar manusia dengan dewa. Ketiga, zaman Sastra Sutra. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat atau sutra, ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Sankara, Ramanuja, Madhva, dan lainnya. Keempat, zaman kemunduran. Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul, karena para ahli pikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau. Timbulnya keadaan ini disebabkan oleh pertemuan antara budaya Barat dengan pemikiran India, sehingga menimbulkan reaksi hebat dari para pemikir India. Kelima, zaman pembaharuan. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Pelopornya adalah Ram Mohan Rai, seorang pembaru yang mendapatkan pendidikan di Barat. Tokoh filsafat India yaitu Kumarila, Sankara, Sridhara, Ramanuja, Madhva, Wacapati, Udayana,
Bhaskara, dan Jayanta. Ciri-ciri filsafat. Di dalam filsafat Timur, kental sekali dengan pemikiran yang berkaitan dengan agama. Meskipun banyak yang menyangkal bahwa keilmuan dunia Timur bukan dianggap sebagai filsafat karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Pandangan miring ini sebenarnya mudah dibantah oleh fakta sejarah. Bagaimana pemikiran-pemikiran Timur telah menghasilkan peradaban besar dan penemuan-penemuan penting keilmuan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.